忍びとは目標に向け耐え忍ぶものだと。ただ何を目標に置くのかで忍びも変わる。まだかと、俺のように。Senju Hashirama dulunya merupakan Hokage pertama atau Sodaime Hokage yang secara harfiah berarti bayangan api pertama dari desa Konoha. Dia terkenal sebagai dewa shinobi atau shinobi no kami untuk kecakapannya sebagai ninja yang tak tertandingi. Meskipun seorang shinobi yang hebat, akan tetapi Hashirama adalah sosok yang penuh cinta akan kedamaian, dan untuk itu ia mendirikan desa Konoha dengan teman masa kecilnya yang bernama Madara. Meskipun ia tidak mampu untuk mencapai perdamaian selama masa hidupnya, akan tetapi warisannya akan terus hidup membentuk desa selama beberapa dekade bahkan setelah kematiannya. Welcome to my channel, History Chart Review. Hashirama lahir dalam periode perang antar negara. Ia merupakan anak tertua dari 4 bersaudara yang dimana ayahnya bernama Senju Butsuma. Hashirama dan saudara-saudaranya dibesarkan di medan peperangan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang sangat panjang antara Senju melawan Uchiha. Selama waktu senggangnya, Hashirama sering pergi ke sungai untuk menenangkan diri dan kebetulan bertemu anak seusianya yang bernama Madara. Keduanya langsung berteman sekaligus mengembangkan persaingan persahabatan, baik itu melempar batu ataupun buang air kecil di sungai dengan Hashirama yang biasanya keluar sebagai sang pemenang. Meskipun seorang shinobi yang berbakat, Hashirama tidak pernah menyetujui praktik mengirim anak-anak ke medan peperangan karena itu hanya akan meningkatkan permusuhan antara Senju dengan Uchiha. Setelah kematian kedua saudaranya yaitu Kawarama dan kemudian Itama, Hashirama dan saudaranya yang tersisa yakni Tobirama memutuskan untuk membuat sebuah sistem shinobi yang baru yang perlu diterapkan untuk mengakhiri siklus kematian anak-anak, sebuah sistem yang akan membutuhkan aliansi antara Senju dengan Uchiha. Seperti Hashirama, Madara juga shinobi yang telah kehilangan saudaranya di medan peperangan. Bersama-sama mereka membayangkan sebuah dunia di mana anak-anak seperti mereka tidak perlu lagi berjuang dan di mana saudara-saudara mereka yang tersisa akan aman dari mara bahaya. Sebagai tindak pencegahan, Hashirama dan Madara tidak pernah membocorkan nama klan masing-masing. Akan tetapi mereka menemukan identitas masing-masing yang mana Hashirama adalah seorang Senju dan Madara adalah seorang Uchiha. Dan itu adalah tugas mereka untuk membunuh satu sama lain. Hashirama bingung karena tugas ini tidak mau mengambil kehidupan temannya dan Madara mau bagaimanapun harus memutuskan impian mereka dari menciptakan dunia yang damai menjadi tidak mungkin. Dan oleh karena itu Madara memutuskan untuk mengakhiri persahabatannya dengan Hashirama agar mereka bisa saling membunuh tanpa satu keraguan. Selama bertahun-tahun berikutnya, Hashirama dan Madara terus tumbuh dalam medan kancah peperangan. Hashirama tidak pernah bisa memaksa dirinya untuk membunuh seseorang yang masih dianggapnya sebagai seorang teman. Begitu pula Madara, ia juga ragu kalau dia bisa mengalahkan sosok superior seperti Senju Hashirama. Dalam waktu berikutnya, baik Madara dan Hashirama sama-sama menjadi pemimpin dari masing-masing klan. Hashirama mencoba menggunakan posisinya sebagai kepala klan untuk menengahi perdamaian antara Senju dengan Uchiha agar ia dan teman masa kecilnya itu dapat mewujudkan impian mereka sedari kecil. Namun kenyataannya Madara tidak mau menerimanya karena Tobirama sudah membunuh saudaranya yang tersisa yakni Mizuna Uchiha. Di dera kesedihannya, Madara membuat satu akhir melawan Hashirama, akan tetapi seperti biasanya Madara dapat dikalahkan. Melihat hal itu, Tobirama berusaha untuk membunuh Madara untuk mengakhiri rivalitas pertempuran, akan tetapi dicegah oleh Hashirama. Untuk menyepakati resolusi perdamaian, atas saran Madara, Hashirama menawarkan bunuh diri, akan tetapi saat Hashirama hendak mengakhiri hidupnya, tiba-tiba Madara menghentikannya dan ia mengiyakan kesepakatan perdamaian yang telah ditawarkan oleh Hashirama.
Senju, Uchiha, dan semua klan afiliasi mereka datang bersama-sama untuk menemukan sebuah desa yang penuh akan kedamaian, yang dimana anak-anak tidak perlu lagi mati dalam medan kancah pertempuran. Hashirama dan Madara menyalakan kembali persahabatan masa kecil mereka yang kemudian disebut sebagai Desa Konoha. Meskipun Hashirama banyak menciptakan pembangunan dengan elemen kayunya, Hashirama malah menginginkan Madara lah yang menjadi seorang Hokage, pemimpin sekaligus pelindung bagi Desa Konoha. Akan tetapi hal itu ditolak keras oleh Tobirama dan ia menyarankan agar kepemimpinannya itu dipilih langsung oleh seluruh warga desa. Setelah pemilihan selesai dan Hashirama ditunjuk sebagai pemimpin desa, ia sekali lagi meminta Madara untuk menjadi penasihatnya agar ia bisa meningkatkan kepercayaan dirinya di antara penduduk desa dan suatu hari nanti dapat menggantikan posisinya sebagai Hokage kedua. Madara yang merasa posisi itu pasti jatuh ke tangan Tobirama dan pada gilirannya akan berakhir buruk untuk klan Uchiha, dan dengan posisinya di Konoha yang cepat berkurang, Madara memutuskan bahwa Konoha adalah eksperimen yang gagal dan ia bertekad untuk meninggalkan desa, berharap suatu hari nanti ia akan kembali menghadapi Hashirama dalam medan pertempuran. Setelah kepergian Madara, untuk sementara waktu terjadi hal-hal yang damai seperti Hashirama yang membantu melatih salah satu siswa Tobirama, yakni Hiruzen Sarutobi. Dan di sela-sela itu ia juga memanjakan cucu pertamanya, yakni Senju Tsunade. Keberhasilan Konoha sebagai desa diikuti negara-negara lain untuk membuat desa mereka sendiri bersemangat untuk membentuk perdamaian abadi dengan desa-desa baru. Hashirama mengadakan pertemuan kaki dengan tujuan ia bisa berbagi monster per ekor yang Konoha telah akuisisi sehingga dapat menyeimbangkan kekuatan di antara semua desa menjadi setara. Sesuai dengan janjinya, Madara akhirnya kembali ke Konoha dengan Kyuubi yang berada di bawah kekuasaannya dan menentang otoritas Hashirama untuk yang terakhir kalinya. Kekuatan Kyuubi serta upaya Hashirama untuk menangkap dan menyegelnya menghancurkan lanskap, mengukir apa yang kemudian hari disebut sebagai lembah kematian. Hashirama menghabiskan durasi pertempuran mereka mencoba untuk mencari alasan dengan Madara, tetapi Madara terus berjuang sampai lelah untuk menjaga saringannya tetap aktif. Hal ini memungkinkan Hashirama untuk mengalihkan perhatiannya dengan sebuah bayangan kayu, sedangkan Hashirama yang nyata menusuknya dari belakang. Madara pun runtuh dan sebelum meninggal ia mengatakan berapa banyak Hashirama telah berubah ketika mereka masih seorang anak-anak. Sebagai buntut dari pertempurannya itu, Tobirama menyembunyikan mayat Madara dan istri Hashirama, Mito Uzumaki, dan ia menyegel Kyuubi di dalam dirinya untuk menyimpan kekuatan besar bagi keuntungan desa Konoha. Akan tetapi, perdamaian yang Hashirama perjuangkan telah mengungkap bahwa di beberapa titik Takegakure mengirim Kakuzu untuk sebuah misi membunuhnya. Meskipun ia dapat mengalahkan Kakuzu, perang lainnya mulai bermunculan dan itu salah satu sebelum Hashirama akhirnya meninggal tanpa diketahui dengan pasti penyebabnya. Sebelum kematiannya, ia mewariskan gelar Hokage ke adiknya Tobirama dan juga menginstruksikan untuk tidak berlaku kasar terhadap klan Uchiha. Hashirama adalah seorang pria yang sangat bersemangat. Dia senang bertemu orang-orang yang baru, menyukai kompetisi persahabatan, perjudian, keras kepala, dan juga sering depresi. Oleh karenanya, Tobirama bertanggung jawab penuh tentang hal-hal yang menyangkut sifat kakaknya itu dari dulu. Akan tetapi, ketika disajikan dengan informasi yang mengganggunya, Hashirama bisa langsung melakukan tatap muka dengan segera. Periode bermuram yang singkat inilah yang kemudian generasi baru setelah bertemu dengannya cenderung berkomentar. Walaupun dikenal ekstrim, kepribadiannya sangat tidak cocok untuk julukan Dewa Shinobi. Di dalam serial Naruto, cakra Hashirama adalah salah satu yang sangat kuat. Hal ini tidak lain karena ia adalah sosok pewaris langsung dari cakra milik Ashura. Selama Perang Dunia Shinobi keempat, setelah melihat Naruto mendistribusikan cakranya ke seluruh pasukan aliansi Shinobi, Hashirama mengatakan bahwa volume cakra Naruto hampir sebanyak miliknya sendiri. Kontrol cakranya yang cukup canggih karena ia dapat melakukan jutsu skala tertentu hanya dengan satu segel tangan.
Selain cakra, Hashirama memiliki stamina untuk bertarung tanpa henti selama 24 jam. Hal itu karena mekanisme tubuhnya yang dipenuhi dengan vitalitas memberikan dia cukup kekuatan untuk regeneratif yang bisa memperbaiki sebagian luka tanpa efek samping, dan hebatnya lagi tanpa perlu melakukan segel tangan. Hashirama juga terkenal sebagai shinobi terkuat di zamannya dan juga dikenal sebagai seorang dewa shinobi. Bahkan murid Orochimaru, Yakushi Kabuto yang juga jenius, mengklaim bahwa kekuatannya begitu besar dan masih belum terkalahkan selama pertengahan Perang Dunia Shinobi keempat. Sebagai seorang yang mendapat gelar Dewa Shinobi, tentunya Hashirama juga menguasai jutsu-jutsu yang hebat dan sangat melegenda, antara lain Uchiyose Gojura Shomon, Mokuton Jukai Kotan, Kajukai Korin, dan masih banyak lagi. Dan diantaranya yang paling terkenal adalah Mokuton Shinsu Senju, yang mana Hashirama mampu menciptakan patung Buddha kayu yang berukuran raksasa dan memiliki ribuan tangan untuk menyerang target dengan kekuatan yang sangat besar. Dan jutsu ini terbukti sangat kuat untuk melawan ekor 9 yang dilapisi Perfect Susanoo milik Uchiha Madara. Hashirama dan adiknya dibangkitkan dari kematian oleh Orochimaru dengan tujuan untuk menghadapi Hokage ketiga, Hiruzen Sarutobi. Saat terbangun dari kematiannya, Hashirama dipaksa oleh Orochimaru agar menyerang Hokage ketiga, yang mana dia adalah mantan muridnya sendiri. Bersama dengan adiknya, Hashirama mengkombinasikan serangan mereka untuk mengalahkan Hiruzen. Walau kekuatan mereka tidak seperti aslinya, mereka sudah mampu menyudutkan Hiruzen, dan hal itu memaksa Hiruzen memanggil Enma, sang raja kera. Hewan tersebut membantu Hiruzen selama menghadapi Hashirama sampai akhirnya terdesak, dan Hiruzen memutuskan untuk mengeluarkan jurus memanggil dewa kematian agar jiwa Hashirama dan Tobirama kembali ke alam baka. Hashirama beserta para Hokage sebelumnya juga dibangkitkan lagi oleh Orochimaru dalam masa Perang Dunia Shinobi keempat. Hashirama dan para kage yang lain dibangkitkan dengan tujuan agar Sasuke mendapatkan cerita tentang Itachi, desa, dan juga shinobi. Hashirama lalu menceritakan kisah masa lalunya bersama Madara Uchiha, dan setelah pembicaraan selesai, mereka pergi ke medan peperangan dengan tujuan Hashirama akan menghadapi Madara dan juga membantu aliansi shinobi memenangkan pertempuran. Selama masa hidupnya, Hashirama begitu banyak meninggalkan warisan, dan warisan terbesar milik Hashirama adalah filosofi kehendak api yang menyatakan bahwa semua penduduk desa adalah bagian dari sebuah keluarga. Filosofi tersebut menjadi semakin umum di kalangan ninja Konoha pada tahun-tahun setelah kematiannya. Hokage di masa depan khususnya diharapkan dapat mengadopsi filosofi tersebut, dan belakangan bahkan anggota klan Uchiha mulai menunjukkan tanda-tanda kehendak apinya, dengan Hashirama yang mengklaim bahwa dedikasi Itachi Uchiha ke desa bahkan lebih besar daripada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, aku akan melindungi desaku. Aku masih percaya bahwa melindungi desa adalah cara terbaik untuk melindungi orang-orang, shinobi maupun anak-anak. Bagi siapapun yang mencoba menyakitinya, apakah mereka temanku, saudara maupun anak-anakku, aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Sang Dewa Shinobi Senju Hashirama. Sekian dan terima kasih.